Shalom alaikum, saudara-saudara. Sebelum kita bersaat teduh, saya mau bercerita sedikit mengenai kebiasaan saya bersaat teduh di pagi hari. Tempat saya bekerja dan belajar itu ada di belakang, di ruang terbuka. Pada saat saya bersaat teduh pagi-pagi, saya senang sekali melihat burung-burung kecil bernyanyi bersaut-sautan. Saya sih cuman mendengar cicit-cuitnya saja, nggak pernah paham bahasanya burung. Tetapi kalau saya melihat mereka terbang lepas ke sana kemari, kadang berkejaran, kadang sendirian, kadang satu kerumunan yang banyak, pikiran saya langsung tertuju kepada Sang Pencipta. Burung-burung kecil ini tidak panjang umurnya, tetapi hidupnya begitu ceria, penuh nyanyian. Maksud saya nyanyian bahasa burung. Saya menyaksikan Sang Pencipta yang sangat sempurna atas ciptaannya. Bukankah Allah Sang Pencipta menciptakan manusia lebih dari segala ciptaan lainnya? Bukankah kitab suci mencatat bahwa setelah menciptakan manusia, Allah Tritunggal mengevaluasi kinerja dan karya Allah dengan berfirman, "Sungguh amat baik"? Bukankah Kristus menciptakan manusia baru di dalam dirinya, sebagaimana Allah menciptakan manusia sungguh amat baik sebelum jatuh dalam dosa? Saudara-saudara, mari kita membiasakan diri memakai hati dan mulut kita untuk memuji Sang Pencipta. Jika burung-burung bernyanyi dengan riang gembira dan kita tahu itu walaupun tidak paham bahasanya, bukankah Tuhan sudah terlebih dulu menaruh puji-pujian dalam hati kita? Pujilah Dia dengan riang, tinggikanlah namanya dengan gembira. Jangan pakai hati dan mulut kita untuk segala sesuatu yang mengutuk atau mencaci maki. Kutuk dan caci maki yang keluar dari mulut kita merefleksikan betapa rusaknya hati kita. Pujilah Tuhan, pujilah Dia dalam setiap waktu yang kita lalui. Ucapkanlah syukur senantiasa. Dan setelah memuji Tuhan, maka tiba waktunya untuk bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang sangat penting, yang paling penting atau yang terpenting. Berita yang paling penting itu apa? Bukan kesaksian diri kita, bukan tentang siapa kita, tetapi tentang Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik ya saudara, gereja itu tentang Tuhan Yesus Kristus, itu yang terpenting. Sebab gereja adalah milik Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Berita terpenting tentang Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan melalui surat 1 Korintus ini bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan idenya manusia, bukan idenya Rasul Paulus, bukan. Tetapi bersumber dari nubuatan kitab suci ratusan bahkan bisa jadi ribuan tahun sebelumnya. Sudah diberikan bayangan tentang Yesus Kristus. Nubuatan itu dicatat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 5-12. Tetapi saya akan membacakan bagi saudara ayat 5 dan 6. Demikian nubuatan tentang Kristus itu dituliskan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berita terpenting dalam gereja Tuhan adalah Yesus Kristus. Sebab berita itu akan ditanamkan oleh Roh Kudus ke dalam diri orang-orang pilihannya, sehingga mengalami pertobatan dan memberi diri untuk dipakai Tuhan dalam pemberitaan Injilnya. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan dalam surat 1 Korintus ini dengan penekanan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sebenarnya pada waktu yang sama, gereja Korintus sedang menghadapi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, yang hebat, yang berpengaruh, yang kaya, yang bisa memobilisasi jemaat untuk dibawa ke jalan di luar Kristus. Orang-orang hebat ini ada dalam gereja dan mempergunakan pengaruhnya untuk membuat jemaat tidak menganggap paling penting berita tentang Yesus Kristus dan salibnya. Memang orang-orang hebat yang mempengaruhi jemaat Korintus untuk tidak meletakkan dalam iman mereka berita tentang Yesus yang terpenting itu, tidak ngajari kita untuk nyolong, tidak ngajari kita untuk berbuat jahat, tidak mengajari kita untuk kasar, tidak. Mereka tetap ada di dalam gereja, tetap melayani. Tetapi orang-orang hebat yang ada dalam gereja Korintus itu justru nampak rohani dengan mengajarkan yang paling penting adalah pengalaman iman yang spektakuler. Pada masa itu, bagi orang-orang hebat yang ada di dalam gereja Korintus, mengajarkan yang terpenting adalah berbahasa roh. Padahal bahasa roh itu pengalaman pribadi, memang spektakuler. Berbahasa roh dipahami sebagai bahasa para malaikat. Mereka menganggap jika manusia di dunia ini paham bahasa malaikat, maka menurut orang-orang hebat di gereja Korintus, mereka adalah orang-orang yang paling rohani. Saudara-saudara, kita mesti waspada. Penyesatan tidak selalu mengajak kita untuk mencuri, tidak selalu mengajak kita berbohong atau menipu. Penyesatan bisa nampak rohani dengan memutarbalikkan firman. Ingat saja ketika Hawa diperdaya oleh si ular yang mewakili sosok iblis. Dan ketika kita tahu, kita mendengar berita yang penting dalam gereja bukan Tuhan Yesus, bukan salib, maka secara perlahan namun pasti akan membelokkan iman kita dari Yesus Kristus. Jika iman yang sudah berbelok, maka orang itu tidak akan mengikuti Tuhan lagi, tetapi mengikuti manusia dan seluruh cara berpikirnya yang menyesatkan. Gereja Korintus adalah contohnya. Mari kita jaga bersama-sama gereja Tuhan dengan terus-menerus memperhatikan firman Tuhan dan berani menolak dengan tegas manakala tidak lagi menaruh yang terpenting itu berita tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita gerejanya. Gereja milik Tuhan Yesus. Gereja yang kepalanya adalah Kristus. Gereja yang berpikirnya sebagaimana Kristus berpikir. Gereja yang tunduk kepada Kristus dan firman-Nya. Gereja yang mengikut Yesus bukan hanya di luarnya, tetapi dari dalam hatinya. Selamat ulang tahun Ivano Sutrisno. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.